أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu waliyul muttaqin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidu hurril muhajjalin wa rahmatullahi lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karami ya Rabbi Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabb. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami ya Rabb. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Al-Fatihah ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa likulli minhum wa sahabati ajma'in wa ila rahil a'immatil mujtahidin wal ulama'il 'amilin wa syuhada wa salihin wa ila rahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ammamina wa ammatina wa khalina wa khalatina wa liman hukukun alaina wa ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhuna al-Mu'allif lan huwa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Laman berapa, Man? Baris? Itu bait ya. Tahap.
Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ahab lilladzi la budda minhu. Fainal mauta miqatul ibadi. Tengah-tengah itu ya pas ada bait. Persiapkanlah untuk sesuatu yang sudah pasti, yaitu kematian. Fainal mauta, maka sesungguhnya kematian, miqatul ibadi adalah waktu di mana tidak terpisah dari hamba Allah, dari manusia. Sering saya sampaikan bahwa kematian adalah satu-satunya diyakini oleh seluruh manusia. Sekalipun dia tidak beriman, dia meyakini kematian itu pasti terjadi. Makanya oleh Allah Subhanahu wa taala kematian disebut dengan kata yakin dalam firman Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah kamu kepada Tuhanmu sampai keyakinan itu datang. Apa maksud keyakinan ini? Adalah kematian. Adalah kematian. Makanya setiap orang itu percaya terhadap kematian. Sekalipun dia tidak beriman kepada Allah, tidak percaya kepada Allah, tapi dia percaya adanya kematian. Ya karena dia melihat orang tuanya sudah tidak ada, kakaknya kagak ada, saudaranya enggak ada. Atarda an takuna rafiqa qaumin. Ini tentu tujuannya adalah lil ingkar. Sekalipun kata tanya, apakah kamu redha kamu bersama teman, kamu menemani satu kaum, lahum zadun, mereka punya bekal, wa anta bi ghairi zadin, sementara engkau tidak punya bekal. Kaum ini adalah seluruh manusia bakal mati, mereka punya bekal, sementara kita nggak punya bekal. Ini tentu sangat sengsara ya. Jadi bekal itu adalah dengan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in qulta, maka jika kamu mengatakan, warada telah ada di hadis, annal abda idza marida, sungguhnya seseorang apabila dia sakit, au safara, atau melakukan perjalanan, kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan, maka tetap akan dicatat baginya apa yang dilakukan ketika dia sehat. Ketika dia sehat. Ketika dia sehat, rajin. Ya, tentu ketika sakit berkurang ibadahnya. Ketika dia sehat, qabliyah ba'diyahnya, bahkan tahajudnya, duhanya, lalu jatuh sakit, kan udah nggak bisa lagi. Lalu yang dilakukan apalagi sakit parah. Lagi yang apa yang dilakukan hanya yang bersifat wajib. Maka ketika dia sakit, karena ketika sahih dia aktif melaksanakan ibadah-ibadah, maka ketika dia sakit dia tidak melaksanakan, pahalanya tetap mengalir, dicatat. Kutiba lahu, dicatat. Ya, dicatat, ini hadis. Ya, warada ini hadis. Ya, jadi ketika kita sehat ini kita perbanyak ibadah. Nah, begitu kita sakit kan berkurang udah. Ya, boro-boro ba'diyah qabliyah, ya, yang fardu saja terkadang berat banget karena sakitnya parah. Ya, nah, maka selama dia sehat, qabliyah ba'diyah yang dilakukan, ini pahalanya terus mengalir. Ini fungsi ya ibadah ketika sehat. Muqiman, dan ketika dia tidak melakukan perjalanan. Orang melakukan perjalanan, nah salat fardu aja boleh dikosor, boleh dijamak. Ya, boro-boro melaksanakan salat sunat, ya tentu ba'diyah qabliyahnya hilang udah. Ya, karena Allah kasih keringanan, yang fardu saja boleh digabung. Ya, zuhur dengan asar, entah itu takdim atau takhir, maghrib dengan isya sama, entah itu takhir atau takdim. Ya, lalu diperbolehkan meringkas yang empat yang diringkas menjadi 2. Asar 2, zuhur 2, ya maghrib tetap 3, isyanya 2. Ya, itu boleh gitu ya. Nah, yang tidak dilakukan ketika dia melakukan perjalanan
Karena ketika dia gak kemana-mana, aktif melaksanakan ibadah yang lain, tetap tercatat ini. Tetap tercatat. Inilah murahnya Allah pada umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini yaitu apa? Allah menghargai istiqomah seseorang. Kalau kita istiqomah, ini terus pahalanya mengalir. Kulna, kami mengatakan, maka kami mengatakan, anahu warada, bahwa hadis itu ada fi haqqi man ya'malu, untuk orang yang beramal ketika dia sehat, ketika dia tidak kemana-mana. Tapi kalau ketika sehat ya nggak beramal, ya nggak tetap nggak dicatat. Ya. Jadi watahdhiru alladhi fi hadil khair fi hadil khabari, dan peringatan ya orang yang atau apa yang ada di dalam hadis ini fi haqqi man lam ya'mal, untuk orang yang tidak beramal syai'an, sesuatu. Ketika sehat dia tidak pernah beramal, nggak pernah ibadah. Waktu sakit ngarepin dicatat, catat apaan? Sehat aja nggak ibadah. Ya, maka dikatakan di sini fa innahu idza marida, maka jika apabila dia sakit, nadima, maka dia akan menyesal. Karena dikata di saat sehatnya itu dia tidak beramal. Tapi kalau di saat sehatnya dia beramal maksimal, nah di saat sakitnya ada kemurahan dari Allah. Terus apa yang dilakukan ketika sehat, atas ketika sakit tidak lakukan, ini pahalanya terus mengalir. Ya, terus mengalir. Tapi jangan mengharapkan orang nggak pernah beramal. Ya, lalu dasar sakitnya pengen dicatat amalnya, amal apa nih nggak pernah beramal. Ya, seperti itu. Jadi dia menyesal ala tarkil amali, atas meninggalkan amal ibadah ketika dia sehat atau ketika dia tidak kemana-mana. Wajaza, dan tidak lagi dia mampu beramal lima radhihi, ya anhu, yaitu karena dia sakit. Ya, karena dia sakit. Makanya ketika sehat perbanyak ya amal yang sifatnya istiqomah, bukan sekali dua kali terus-terusan. Nanti begitu kita sakit, tentu yang kita istiqomahkan tadi berkurang kan. Ya, bisa jadi sama sekali tidak dilakukan. Tapi karena di istiqomah sebelum dia sakit, ya maka terus pahalanya mengalir. Fala yufiduhu an-nadamu, maka ketika dia sakit dia menyesal. Ketika dia sakit dia menyesal karena tidak melakukan amal ibadah ketika dia sehat, ya maka percuma penyesalannya. Ya, itu qauluhu, sabda baginda Rasulullah SAW, min hayatika li mautika, persiapkanlah hidupmu untuk menyongsong kematianmu. Ya, ai igtanim, gunakanlah ayyama hayatika, waktu hidupmu. La tamurra anka fi sahwin wa ghaflatin, jangan engkau melewati waktu untuk apa? Keadaan lalai, ghaflah, ya sama itu. Patandama, maka engkau akan menyesal. Jawab daripada Amr. Ba'da mautika, setelah engkau meninggal. Karena dengan meninggal seseorang tidak lagi bisa berbuat apa-apa. Putus dengan amal ibadahnya di dunia. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin. Bila seseorang ya dijemput oleh kematian, maka putus segala amalnya, sudah tidak bisa lagi sholat, zakat dan sebagainya. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmah kepada umat baginda Rasul ila min thalasin, ya, sekalipun dia sudah meninggal,
hubungannya didengar dengan dunia sudah putus, nggak bisa lagi sholat, tapi ada 3 yang selalu menyertai dia. Apa? Yaitu sedekatin jariyah. Ketika dia hidup, dia gemar bersedekah, yang sifatnya mengalir. Maka disebut jariyah ini mengalir, artinya sekalipun orangnya sudah meninggal, tapi pahalanya terus mengalir kepadanya di alam kubur. Di alam kubur, itu disebut sedekah jariyah. Bukan amal jariyah, itu nggak tepat. Yang benar sedekah jariyah. Dulu kan dikenalnya dengan amal jariyah. Bahkan zaman dulu ketika masjid banyak dibangun, itu anak-anak kecil tuh bawa kotak jariyah serta sedekah. Datang-datang ke setiap rumah mengatakan amal jariyah. Gitu. Ini nggak tepat ya. Sekarang udah berkurang, itu udah nggak ada kayaknya. Sedekah jariyah yang benar, yang mengikuti sabda Rasulullah SAW. Karena kalau amal itu kan muzakkar, jariyah itu apa anas, ada tak marbutohnya, nggak cocok. Tapi kalau sedekah ada tak marbutohnya, disifati oleh jariyah, itu pas. Makanya Rasulullah menyebutkannya bukan amal, tapi apa? Sedekah jariyah. Kita menyebutkannya dengan sedekah jariyah. Jariyah itu mengalir. Orang yang sudah meninggal tapi pahalanya terus mengalir. Au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat ketika dia hidup dibagi kepada orang lain. Au waladin sholihin yad'u lahu, atau anak yang soleh yang mendoakan dia sesudah meninggal. Orang meninggal punya 3 hal itu bahagia udah. Bahagia gitu bahagia. Nah, berarti dia mempersiapkan itu untuk kematian. Karena itu yang masih setia kepada orang yang sudah meninggal. Maka dalam sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, yatsba'ul maita thalathun. Yang ngikutin mayit itu 3. Awalnya 3. Pertama, ahluhu, keluarganya ikut ke kuburan. Ke kuburan. Wa maluhu, hartanya juga ikut. Bisa jadi apa yang dipakai oleh anak yang mengantar bapaknya ini masih harta bapaknya. Yang ketiga, wa amaluhu, amalnya. Dari 3 ini yang 1, yang 2 ini nggak setia, pulang. Yarju isnani, yang 2 pulang. Setaat-taatnya anak kepada orang tua yang sudah meninggal, itu anak gak mau dikuburin bareng bapaknya, nggak mau. Mau nggak? Nggak bakalan mau. Itu makanya dia pulang. Kemudian juga hartanya pulang. Mobil yang dipakai umpamanya mengantar bapaknya ke kuburan dibawa pulang. Wa yabqa wahidun wa huwa amaluh. Maka yang sisa adalah amalnya. Itu yang setia menemani mayit. Bahkan amal soleh nanti diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai teman yang membuat ahli kubur itu menjadi betah. Menjadi betah, dan Allah bentuk dengan apa? Dengan bentuk yang cakep. Sampai orang beramal soleh nanya, "Man anta?" "Ana amaluka." "Siapa kamu?" "Saya adalah amalmu." "Kok cakep banget?" "Ya, amalmu dulu di dunia begini." Akhirnya apa? Menemani terus sampai dibangkitkan kembali manusia. Itu terasa sebentar. Tapi kalau ahli maksiat, maka perbuatan maksiat itu diciptakan Allah sebagai makhluk yang sangat buruk. Lebih buruk dari apa yang ada di dunia. Dan lebih bau dari apa yang bau di dunia. Dia menghindar. Dia mau hindar kemana? Cuma 2 meter. Terus digerondotin. Ini disebut ala zuhurihim. Digelondotin sampai apa? Sampai dibangkitkan manusia dari kubur. Sampai dibangkitkan. Maka terasa lama baginya. Karena hidup dengan siksaan. Na'udzubillah min zalik. Itu nanti seperti itu. Haitsu la yanfa'u illa yanfa'ukan nadamu. Di mana penyesalan itu tidak ada manfaatnya bagi kamu. Ketika sakit dia menyesal kenapa sebelumnya enggak banyak beribadah. Faqad dzamma Allah Ta'ala. Dan sungguh Allah telah mencaci tulal amali, panjangnya cita-cita. Akhirnya apa? Enggak segera melakukan amal soleh.
Ya, ketika dia sehat, dia tenang-tenang saja. Ya, mati masih lama, sakit masih lama. Ya, ini namanya tulul amal. Ya, makanya kan hadis ini konteksnya apa? Kalau kamu mengalami waktu pagi bisa melaksanakan amal soleh, lakukan. Jangan menunda sampai sore. Ya, jangan menunda sampai sore. Gitu. Ya, karena waktu bukan milik kita, milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nggak tahu kapan. Ya, waktu itu akan berakhir dari diri kita. Itu nggak boleh menunda. Fayambaghi lil aqli, maka seyogyanya, sepantasnya bagi orang yang berakal sehat, idza amsa, apabila dia berada di waktu sore, dapat melakukan amal soleh, la yantazirus sobaha, jangan menunda ya sampai besok, lakukan. Waktu sore dia mampu lakukan, jangan menunda sampai besok pagi. Wa idza asbaha, sebaliknya apabila dia berada di waktu pagi, la yantazirul masaah, untuk melakukan amal soleh jangan sampai menunggu waktu sore. Jadi sobah masa. Bal yazunnu an ajalahu yudriku qabla dzalika. Bahkan ya, dia harus punya perkiraan yang kuat bahwa ajalnya yudrikuhu, akan menjemput dia qabla dzalika, sebelum itu. Bisa jadi ya, sebelum sampai masuk waktu sore, berada di waktu pagi, ntar aja ngamalnya, mau sholat ntar waktu sore. Ya, dia yakin bahwa apa ajalnya akan menjemput dia sebelum dia mengalami waktu sore. Ya, itu. Karena kematian ini kan tidak melihat umur, tidak melihat waktu, kapan saja. Ya, maka dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana saja kalian berada, pasti akan dijemput oleh kematian. Yudrikumul maut, sekalipun kalian berada fi burujim musyayyadah. Buruj itu gedung tinggi. Ya, gedung tinggi. Ya, benteng yang kuat, benteng yang tinggi, musyayyadah yang tinggi itu tetap akan dijemput oleh kematian. Kematian ini nggak ada takutnya. Sekalipun orang itu dijaga, ya kematian itu kalau kita kan melalui malakul maut. Kalau nanti mereka yang akan mengalami hari kiamat, menjelang hari kiamat, ini kematiannya dengan tiupan sangkakala yang dilakukan oleh malaikat Israfil. Ya, tapi kalau kita mungkin nggak ngalamin itu melalui malakul maut. Ya, malakul maut ini malaikat maut nggak ada takutnya. Ya, kalau memang Allah sudah suruh, ya maka dia akan mencabut siapapun orangnya, sekalipun dijaga, ya sekalipun dia raja dijaga oleh pasukan kerajaan, sekalipun dia presiden dijaga oleh pas pampres, tetap akan dijemput oleh kematian. Kecuali Nabi Ibrahim bukannya malakul maut itu, karena kekasih Allah. Ada satu kisah Nabi Ibrahim akan dicabut nyawanya karena Nabi Ibrahim bagaimana seorang kekasih, ya kan? Seorang kekasih akan dicabut nyawanya oleh kekasihnya. Nabi Ibrahim kenapa? Khalilullah. Ya, malaikat bingung, malaikat maut. Ngadu lagi kepada Allah. Di dalam hikam ada cerita ini. Ngadu kepada Allah. Ya, katakanlah, suruh turun lagi, katakanlah kepada Ibrahim. Ya, yaitu ya kekasihnya, ya akan senang sekali berhadapan dengan kekasihnya. Baru Nabi Ibrahim, ya silakan deh kalau gitu. Ya, kekasihnya kan Allah, akan senang berhadapan dengan kekasihnya. Udah kalau Nabi Ibrahim udah silakan deh. Ya itu ya beda kan makomnya. Ya kalau kita nggak digituin lagi, nggak dituin lagi. Bahkan kita minta ditunda saja nggak bisa. Ya, jadi kan Nabi Ibrahim ditunda itu sebentar sampai malaikat lapor lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu kalau kita ya nggak bakalan lah. Ya, la yastakhiruna sa'atau wa la yastaqdimun, gitu ya, nggak bisa ditunda dan nggak bisa dicepetin, ya diajukan nggak bisa, ya dimajuin nggak bisa, diundurkan nggak bisa, ya cuma kapannya, harinya itu hanya Allah yang tahu, ya jamnya juga hanya Allah yang Subhanahu Wa Taala yang tahu. Jadi wal yukthir min dzikril mauti, maka hendaknya seseorang
banyak ingat kematian. Ya, banyak ingat kematian. Kalau ingat kematian tentu meyakini bahwa dunia ini bukan tempat yang abadi. Ini akan menimbulkan rasa zuhud terhadap dunia. Ya, nggak dibudakin dunia. Ya, ini kalau meyakini atau sering-sering mengingat kematian. Baina dzikrahu, sebab sesungguhnya mengingat kematian aunun ala zuhdi fid dunya, membantu seseorang zuhud di dunia ini. Ya, tidak menganggap, tidak meyakini dunia ini adalah kehidupan yang abadi. Ya, setelah dunia ada kehidupan lain. Warughbati, dan menginginkan fima indallah, ya, apa yang ada di sisi Allah berupa pahala, berupa janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang bertakwa tentunya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mauti wa'izah, cukup kematian itu sebagai penasehat. Ini sering disampaikan oleh biasanya ustadz yang untuk tasyid atau memberikan sambutan ya, dalam sholat jenazah, ya, kafa bil mauti wa'izah, cukup kematian itu sebagai penasehat. Jadi nasihat itu ada dua. Ada nasihat yang natik, itu Al-Quran, nasihat yang berbicara, karena ini kalamullah, ya, kalamullah. Kan yang bicara kita, asalnya Allah, asalnya kalamullah. Lalu disampaikan oleh malaikat Jibril kepada baginda Rasul. Rasulullah sampaikan kepada umatnya. Berarti kalau kita baca Quran, berarti kita membaca kalamullah. Itu natik namanya, yang berbicara, nasihat. Ada nasihat yang bersifat diam, itu kematian. Kematian nggak ngomong, cuma dia memberikan nasihat, memberikan isyarat, memberikan sinyal kepada kita bahwa kita akan sama dengan dia. Itu akan mengalami kematian. Itu ya, kalau Al-Quran kan ya itu jelaskan bahwa kematian itu ya pasti ada. Ya kan tadi, aina matakunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayadah. Tapi kalau matiannya kan diem, mayatnya diem. Cuma di situ ada nasihat bahwa kita akan seperti dia. Ya, inilah ya hikmahnya daripada ziarah kubur, itu sama, akan ingat kepada kematian. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah bersabda, "Aktsiru min dzikri hadhimil ladzat." Perbanyaklah oleh kamu sekalian banyak mengingat, iktsar, banyak mengingat sesuatu yang menghancurkan kelezatan. Ya, menghancurkan kelezatan. Sahabat bertanya kepada baginda Rasul, di terusan hadisnya, ya, sebab mereka bingung, apa yang menghancurkan kelezatan? Sahabat bertanya, wa ma hadimul zalzat ya Rasulullah? Lanjutannya, qala al-maut. Rasulullah menjelaskan adalah kematian. Karena hanya kematian, seseorang tidak lagi mengalami kelezatan. Orang kalau masih sakit masih mengalami kelezatan. Di saat dia ditengokin, dia gira, ya kan? Ini kelezatan. Tapi kalau sudah meninggal, tidak lagi seseorang mengalami kelezatan. Ya, nggak ada lagi, udah putus ya dengan dunia. Ya, cuma satu yang masih berhubungan dengan orang yang masih hidup, orang meninggal dengan orang yang masih hidup, itu doa. Itu aja. Ya. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr, "Alladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim." Allah memuji ini generasi mukmin yang masih hidup mendoakan saudara-saudara mereka, bukan hanya nasab tapi ukhuwah Islamiyah. Ya, persaudaraan keislaman. Ya, ini mereka mendoakan Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami. Sekalipun mereka meninggalnya sudah ratusan tahun, bahkan ribuan tahun, tetap nyampe. Sekalipun mereka terpisah dari orang yang mendoakan di mana? Di Indonesia.
Ya kan? Orang Islam ada gak yang meninggal di Amerika? Ada. Ada gak kuburan Islam di Uni Soviet, di Rusia? Ada. Tetap sampai. Dan waktunya bareng, gak lama itu. Karena Allah yang menyampaikan. Ya. Karena Allah yang menyampaikan. Gitu. Ya. Allah yang menyampaikan. Inilah hebatnya hubungan sesama muslim. Sekalipun sudah meninggal, tidak terputus. Ya, tidak terputus. Tapi kalau hubungan tidak sesama muslim terputus, jangankan udah meninggal, masih hidup aja terputus. Bapaknya muslim, anaknya kafir, ini terputus apa? Nggak dapat waris dari bapaknya yang muslim. Ya, dari bapaknya dia masih hidup, kalau udah meninggal. Ya, anaknya yang muslim mendoakan bapaknya yang kafir, percuma. Ya, karena Allah larang, wala tusalli alaihim abada, mata abada. Ya, jadi kan kisahnya ketika Abdullah bin Ubay bin Salul mati, raja munafik ini kafir. Nah, anaknya Abdullah juga dia beriman. Dia minta kepada Rasul apa? Gamis Rasul untuk dijadikan kain kafan. Rasulullah kasih. Rasulullah memberikannya. Ya, nanti ada ulama hadis mencari sebab kenapa Rasulullah memberikan. Ya, rupanya dulu Abdullah bin Salul ini ketika Abbas bin Abdul Muttalib menjadi tawanan dalam perang Badar. Jadi dalam perang Badar Abbas bin Abdul Muttalib itu masih kafir. Ya, masih kafir. Cuma tanda-tanda dia akan beriman sudah ada dari awal. Dia sayang kepada Rasul. Beda dengan Abu Lahab, ya, itu sayangnya kepada Rasul ketika Rasulullah belum mengganggu berhala, belum menyuruh mereka untuk kembali hanya beribadah kepada Allah. Ya, tapi setelah itu mereka jadi musuh, termasuk Abu Lahab. Tapi kalau Abbas ini baik, sekalipun dia kafir, ketika Rasulullah SAW akan pergi ke Aqabah untuk Baitul Aqabah dengan orang-orang Madinah, ini yang nemenin Abbas masih kafir. Ya, pantas kalau dia beriman. Tahu sebabnya dia beriman. Ya, ini kelebihan baginda Rasul, bukti Rasulullah adalah utusan Allah. Ketika itu dalam perang Badar, ya itu kan awalnya memang dilarang. Ya kan? Jadi perang Badar ini 70 orang kafir tertawan. Rasulullah SAW belum ada wahyu, sehingga Rasulullah nanya kepada para sahabat, ini kita apa-apain nih? Tawanan perang Badar 70 orang. Dia nanya Abu Bakar Siddiq, kalau mereka mau menebus silahkan, kita terima. Lalu kata Umar bin Khattab, bunuh saja semua ya Rasulullah. Umar paling tegas, sebab kalau mereka bebas tetap akan memusuhi Islam. Karena mereka ini kafirnya bukan kafir KW-KW, kafir pemimpin kafir umumnya sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kata Allah, sungguhnya orang-orang kafir, ya, baik mereka engkau berikan peringatan atau tidak, tetap mereka tidak mau beriman. Makanya Rasulullah dari itu beliau minta kepada Allah anak-anak mereka yang menjadi orang yang beriman. Ketika Rasulullah di Taif disambitin kan gitu. Akhirnya Rasulullah SAW minta kepada Allah. Ya, setelah malaikat gunung datang nawarin azab untuk orang kafir, Rasulullah nggak mau. Ya, karena keberadaan Rasulullah adalah apa? Peredam azab. Ya, dalam firman Allah, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah jangan mengazab umat selama engkau hidup di tengah mereka. Rasulullah nggak mau. Tapi Rasulullah hanya berdoa, ya, atamanna ayakhruja min aslabihim man yu'minu billahi wa la yusyriku bihi syai'ah. Aku mengharap lahir dari tokoh-tokoh kafir ini, orang-orang kafir ini anak cucu mereka yang beriman dan tidak menyekutukan Allah. Maka terbukti lahir dari Abu Jahal. Siapa? Ikrimah, anak Abu Jahal beriman. Ya, itu Abu Jahal udah nggak mungkin dah. Ya, tapi Ikrimah beriman. Banyak lagi. Ya, anak-anak pemimpin kafir yang kemudian beriman. Ya, itu doa baginda Rasulullah SAW.
Nah, jadi ya saya kira sampai di situ. Aksiru min dzikri hadimil ladzat. Ya, itu perbanyaklah ingat kematian. Ingat kematian ini bukan hanya ingat, tapi kita juga ingat apa persiapan kita untuk menyongsong kematian. Jangan katakan, jangan apa, tulul amal. Wah, saya masih muda, si lama mati. Ya, kematian ini tidak mengenal umur, ya, dan juga tidak mengenal sakit atau tidak. Terkadang, ya, yang ngurusin orang sakit yang meninggal, yang sakitnya enggak meninggal. Itu sering sekali seperti itu. Nah, makanya di sini kata Rasul, ya, yaitu sering-seringlah ingat kematian. Yaitu ingin mengingat kematian itu mengingat persiapan kita untuk menyongsong kematian. Ya, mudah-mudahan kita dapat melaksanakan apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW, yaitu kita mengumpulkan amal, membekali diri kita dengan amal yang banyak untuk menyongsong kematian. Mudah-mudahan Allah berikan kita husnul khatimah, wafat dalam keadaan beragama Islam. Amin ya rabbal alamin. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Hamdan muwafiyan li ni'amihi mukafiyan li mazidih. Ya Rabbana ya Allah ya ilahana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana tawaffana muslimin. Rabbana tawaffana muslimin. Rabbana tawaffana muslimin walhiqna bisalihin wakhtim lana bihusnil khatimah waj'al akhira kalamina fid dunya min qawli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin birahmatillahi wa ta'ala. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.